Kali ini saya akan membawakan alur cerita film The Curse, Dead Man's Prey yang rilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang pembunuhan yang ternyata tersangkanya adalah seseorang yang sudah mati 3 bulan lalu. Ternyata ada seorang dukun santet yang membangkitkan banyak mayat untuk melakukan pembunuhan berantai. Film ini seru banget. Ayo kita langsung ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang laki-laki bernama Kim Jong Kyun yang masuk ke dalam rumahnya. Lampu di rumahnya mati tidak seperti biasanya. Jong Kyun menyadari bahwa rumahnya berantakan, mungkin ada penagih hutang yang masuk ke rumahnya. Namun tiba-tiba, ada laki-laki berdiri di belakangnya. Jong Kyun yang sadar langsung berbalik dan memukul orang itu. Namun tiba-tiba, laki-laki itu berubah, wajahnya hitam dan tangannya muncul coretan seperti logo. Pria ini langsung menyerang Jong Kyun menghajarnya tanpa ampun sampai tangannya terluka. Tak lama kemudian laki-laki itu menggigit Jong Kyun dan seketika laki-laki itu tubuhnya melebur dan wajah Jong Kyun muncul luka yang tidak biasa. Badan Kepolisian Seoul langsung membahas tentang kejadian ini. Tersangka diperkirakan masuk ke rumah korban melalui pipa gas. Menurut hasil otopsi, kematian korban disebabkan oleh keracunan kerang paralitik atau PSP. PSP merupakan racun kerang paling kuat di antara kerang yang lain. Dan anehnya adalah, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pelaku dari pembunuhan ini merupakan mayat 3 bulan lalu, yang tentu saja membuat staf kepolisian heran. Kasus yang sangat aneh. Kemudian diperlihatkan wanita bernama Lin Jinsi, seorang pengarang buku sekaligus ko-representatif dan reporter dari saluran berita urban detektif yang sedang hangat dibicarakan. Berkat bukunya yang baru dirilis yang membahas tentang mantra sihir, yang menarik dari bukunya adalah, reporter Lin membahas tentang mantra manipulasi mayat atau mantra alkimia. Mantra ini adalah mantra yang digunakan untuk membunuh pihak lain. Pembahasan ini menarik banyak perhatian netizen. Dan di tengah-tengah ocehan dari host radio, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon. Saat ditanyai namanya, penelpon tidak mau menjawab dan langsung berbicara pada reporter Lin, dan memberitahu tentang kasus pembunuhan yang terjadi semalam. Penelpon mengaku bahwa dia adalah pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan Kim Jong Kyun. Hal ini membuat reporter Lin dan petugas radio kaget, namun reporter Lin menyuruh penelpon untuk melanjutkan pembicaraannya. Penelpon mengatakan, jam 2 besok siang dia ingin melakukan wawancara langsung dengan reporter Lin. Penelpon langsung mengirim alamat tempat untuk melakukan wawancara. Reporter Lin langsung menuju ke kantor. Di sana ada anak magang baru bernama Jesse yang mulai bekerja hari ini. Selanjutnya reporter Lin menemui reporter Kim. Dia memberitahu secara detail tentang kasus Kim Jong Kyun yang aneh. Ternyata Kim Jong Kyun merupakan mantan peneliti di perusahaan Sengri Pharmaceutical. Setelah melihat foto tersangka, reporter Lin melihat ada gambar di tangan kanannya. Dia meyakini bahwa gambar itu merupakan simbol sebuah mantra. Cheng Jun, suami dari reporter Lin, datang. Cheng Jun adalah polisi yang menangani kasus pembunuhan Kim Jong Kyun. Cheng Jun meminta untuk istrinya tidak terlibat dalam kasus ini karena ini merupakan kasus baru. Namun reporter Lin tetap ingin melanjutkan aksinya supaya bisa tahu siapa tersangka pembunuhan ini. Mendengar itu Cheng Jun menyerahkan keputusan di tangan istrinya dan polisi akan berjaga di tempat Lin melakukan wawancara dengan si pelaku. Kemudian reporter Kim memperlihatkan sebuah video yang ditemukan oleh juniornya. Video itu memperlihatkan seorang gadis yang tengah melakukan ritual dengan penyihir. Ternyata gadis itu adalah Zaona, adik dari reporter Lin yang menghilang. Zaona ternyata kerasukan roh jahat, dan bisa menggunakan mantra manipulasi mayat untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Esoknya para polisi bersiap, memasang kamera tersembunyi dan berjaga sekitar tempat wawancara. Reporter Lin dan timnya mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk wawancara. Wawancara ini disiarkan secara langsung. Jesse bertugas untuk memegang kamera. Tak lama kemudian, datang seorang pria memakai jaket abu-abu. Dia berjalan menuju tempat wawancara. Para tim mulai tegang namun berusaha untuk bersikap biasa. Laki-laki itu akhirnya tiba di ruangan. Pria itu langsung duduk dengan tenang. Reporter Lin langsung memulai sesi wawancara. Pria ini bernama Park Yong-ho, mantan peneliti Sengri Pharmaceutical. Yong-ho mengaku sebagai perapal mantra manipulasi mayat, dan mengaku bahwa dialah yang menghidupkan mayat pembunuh Kim Jong Kyun. Reporter Lin menanyakan mengapa Yong-ho ingin melakukan wawancara, dan Yong-ho ternyata ingin memberikan peringatan pada masyarakat, dan mengatakan bahwa dia akan melakukan 3 pembunuhan lagi.
Yang pertama akan dilakukan 2 hari kemudian jam 2 siang, dia akan membunuh Direktur Kim Min Seok dari Sengri Pharmaceutical. 2 hari kemudian dia akan melakukan pembunuhan yang kedua, dia akan membunuh Lee Sang-ren CEO dari Sengri Pharmaceutical. Kemudian 2 hari kemudian lagi dia akan melakukan pembunuhan yang ketiga, yaitu membunuh Bian Sengri ketua dari Sengri Pharmaceutical. Yogo mengatakan jika ingin menghentikan pembunuhan ini, Ketua Bian Sengri harus menghadap reporter Lin sendirian dan melakukan permintaan maaf yang sangat tulus, dan disiarkan ke seluruh dunia. Setelah itu Yongho menghentikan sesi wawancara. Namun tiba-tiba Yongho mengeluarkan pisau dan menyandera reporter Lin. Cheng Jun langsung memerintahkan timnya untuk bertindak. Para polisi langsung masuk ke dalam gedung. Cheng Jun meminta Yongho untuk melepaskan reporter namun Yongho tidak mau. Di tengah suasana yang tegang ini, Jesse tetap santai memegang kameranya dan tetap merekam adegan ini dan ditayangkan secara langsung. Dan Yongho membawa Lin ke dalam lift. Cheng Jun berhasil ikut masuk ke dalam lift. Di dalam Cheng Jun langsung diserang oleh Yongho. Yongho menyerang Cheng Jun dengan brutal. Untungnya, reporter Lin berhasil mengambil pistol Cheng Jun dan menghentikan Yongho dengan menembak kaki Yongho. Namun Yongho langsung kembali menyandera reporter Lin, dan reporter Lin melihat simbol mantra di tangan Park Yongho. Reporter Lin bertanya, apa alasan Park Yongho menghubunginya, dan Park Yongho mengatakan bahwa reporter Lin harus mencari jawabannya sendiri. Park Yongho melepaskan reporter Lin dan seketika tubuh Park Yongho melebur seperti lumpur kering. Wawancara Park Yongho terdengar ke telinga para target pembunuhan. Direktur Kim Min Seok selaku target pertama sangat panik dan ketakutan. Kim Min Seok meminta untuk melaporkan hal ini ke Ketua Bian Sengri. Namun anak dari Ketua Bian, Eksekutif Bian Meiying mengatakan, bahwa ketua masih dalam pemulihan penyakit gula, dan menganggap masalah ini masalah sepele dan tidak perlu melapor ke ketua. Direktur Kim sangat ketakutan karena jika ketua tidak melakukan permohonan maaf maka dia akan menjadi target yang pertama. Namun eksekutif Bian menganggap ini masalah sepele dan akan menghapus video ancaman Park Yongho dari internet, serta akan mengirim penjagaan yang ketat ke Direktur Kim Min Seok. Reporter Lin akhirnya melakukan rapat dengan Profesor Zuo dan Detektif Yu. Mereka membahas kasus aneh ini. Ternyata Profesor Zuo sudah mendapatkan info bahwa hanya ada satu negara yang menggunakan jenis tato pada mayat hidup itu, dan negara itu adalah Indonesia. Profesor Zuo bisa mengetahui itu karena di bawah tato pada mayat itu bertuliskan teks bahasa Indonesia. Orang yang melakukan hal seperti ini disebut dukun di Indonesia, perapal mantra yang menggunakan ilmu hitam. Mereka biasanya menghidupkan mayat dengan mencampur tanah dengan darah dukun, dan dibentuk seperti patung. Itulah alasan mengapa para mayat bisa melebur seperti tanah. Reporter Kim memberitahu reporter Lin bahwa dia sudah mendapatkan info tentang pembunuh asli Kim Jong Kyun. Dia adalah Huang Zhenghuo yang dilaporkan hilang 5 tahun lalu, dan bergabung dengan organisasi buku tabungan 2 tahun lalu. Reporter sudah mengetahui bahwa ketua dari organisasi itu sedang dipenjara akibat mengoperasikan kasino ilegal. Reporter Kim ke penjara dan menemui ketua dari buku tabungan palsu bernama Huang. Reporter Kim langsung bertanya apakah dia tahu tentang perusahaan farmasi Sengri. Huang memberitahu bahwa 6 bulan lalu Sengri Farmasi melakukan penelitian uji obat baru, dan diam-diam merekrut orang sebagai alat untuk uji coba. Namun, semua orang itu meninggal beberapa bulan kemudian, dan total orang yang mati dalam uji coba itu adalah 100 orang. 2 hari kemudian, hari di mana Park Yongho akan melakukan pembunuhan pada Direktur Kim, perusahaan Sengri sudah dilakukan penjagaan yang sangat ketat. Penjagaan dilakukan di luar dan di dalam gedung untuk menjaga target pembunuhan yang pertama. Reporter Lin juga ada di sana, sedangkan Cheng Jun berjaga di dalam bersama Direktur Kim Min Seok dan CEO Lee Sang-ren. Ketua polisi juga ada di sana. Direktur Kim sangat ketakutan walaupun dia sudah dijaga dengan ketat. Tak lama kemudian ada seseorang dengan jaket abu-abu dan kepala tertutup datang. Polisi yang berjaga memperingatkan bahwa dia tidak boleh mendekat ke daerah gedung. Laki-laki itu terus berjalan dan langsung melempar polisi itu. Para polisi langsung berdatangan dan menahan laki-laki itu, dan melaporkan kejadian ini ke direktur. Semua wartawan yang ada di sana langsung bersiap untuk mengambil gambar walaupun sudah dilarang. Reporter Lin melihat ada satu mayat hidup yang datang dari belakang. Dan tak lama kemudian mayat hidup terus berdatangan satu per satu. 100 mayat hidup berkumpul dan siap untuk menyerang Direktur Kim. Para reporter akhirnya menyadari kehadiran para mayat hidup itu.
para polisi langsung membentuk barisan pertahanan. Para mayat hidup itu mulai berlari mendekati gedung dan berhasil menerobos benteng pertahanan polisi. Para mayat hidup masuk ke dalam gedung dan menabrak apapun yang ada di depan mereka. Para polisi sudah bersiap dan mereka menembak para mayat hidup itu. Namun setelah ditembak, mayat hidup itu kembali bangkit, dan berhasil menerobos polisi yang sedang berjaga. Mereka mulai naik melalui tangga. Direktur Kim Min Seok semakin ketakutan, dan akhirnya Cheng Jun membawa direktur keluar dari gedung dengan penjagaan yang sangat ketat, namun para mayat hidup itu berlari sangat kencang tak terkendali. Direktur Kim berhasil masuk ke dalam lift, namun saat pintu lift belum tertutup, para mayat hidup datang di depan mereka, namun mayat-mayat itu tidak mengejar direktur sampai pintu lift tertutup. Mayat-mayat itu diam di tempat, tanda di tangan mereka menyala, seperti mereka sedang dikendalikan, dan tak lama kemudian, mayat-mayat itu menjatuhkan diri dari tangga. Namun setelah menjatuhkan diri, mereka kembali bangkit dan mencari Direktur Kim. Direktur Kim dibawa lari oleh Cheng Jun bersama Ketua Polisi dan CEO Lee Sang-ren. Namun sebelum mereka berhasil naik mobil, mayat-mayat itu sudah berdatangan. Reporter Lin ada di sana dan langsung menabrak para mayat hidup itu dengan mobilnya. Namun mayat itu kembali bangkit, kepala polisi ketakutan namun ternyata mayat itu tidak menyakiti orang yang tidak menjadi targetnya, mayat itu hanya terfokus pada Direktur Kim. Chang Jun membawa kabur Direktur Kim dan CEO Lee Sang-ren, dan para mayat hidup itu mengejar Direktur Kim dengan menaiki taksi. Aksi kejar-kejaran antara mayat hidup dan mobil Chang Jun pun terjadi. Reporter Lin mengikuti mereka dengan Yong Ken yang tetap memegang kamera, dan menyiarkan kejadian ini secara langsung. Mobil taksi yang dikendarai mayat hidup itu berhasil mengepung mobil Cheng Jun. Mayat hidup itu langsung keluar dari mobilnya dan menyerang mobil Cheng Jun dengan brutal. Direktur Kim semakin ketakutan. Mayat hidup itu berhasil masuk ke dalam mobil dan dia hanya terfokus menyerang Direktur Kim. Awalnya mereka berhasil terlepas dari segerombolan mayat hidup itu, namun tak lama kemudian, 100 mayat hidup itu datang menghampiri mobil Cheng Jun yang sudah tidak bisa berjalan, dan langsung menyeret Direktur Kim dan mencabik-cabik Direktur Kim. Setelah menyelesaikan tugas mereka, tubuh mayat hidup itu langsung melebur seperti tanah. Reporter Lin datang dan ternyata Cheng Jun terkena sedikit cakaran dari mayat hidup itu. Cheng Jun langsung dibawa ke rumah sakit. Jesse ada di sana. Yong Chan sangat marah karena saat kejadian Jesse malah menghilang dan tidak membantu sama sekali. CEO Lee Sang-ren akhirnya menemui Ketua Bian Sung-ri. Ketua sudah mengetahui kematian Direktur Kim. CEO Lee sudah tahu penyebab kematian dua orang itu adalah PSP. Dia sadar bahwa ini disebabkan uji klinis yang pernah mereka lakukan, dan CEO Lee meminta ketua untuk meminta maaf kepada orang-orang yang dijadikan bahan uji klinis supaya kutukan mayat hidup itu cepat selesai. Namun ketua tidak mau melakukannya, karena mereka sudah mati. Haruskah ketua meminta maaf pada mayat? Jika ini urusan pribadinya maka ketua mau meminta maaf. Namun ini adalah urusan bisnis perusahaan Sang-ren, ketua tidak mau meminta maaf. Di tengah-tengah situasi yang genting, ketua malah membahas tentang pencalonan untuk pemimpin baru perusahaan. Dia ingin membuat putrinya menjadi pemimpin. Hal itu membuat CEO Lee tak bisa berkata apapun dan memutuskan untuk meninggalkan ketua. Profesor Zuo memberitahu cara supaya mayat hidup tidak bangkit lagi yaitu dengan cara memutuskan lengan yang memiliki gambar tato mantra, dan yang bisa mengakhiri semuanya adalah orang yang membuat mayat hidup, atau dengan membunuh orang yang membuat para mayat hidup itu. Reporter Kim ingat bahwa Huang mengatakan setelah beberapa bulan korban uji klinis meninggal, ada orang Asia Tenggara datang dan mengatakan bahwa keluarganya ada yang bekerja di farmasi Sengril namun tidak bisa dihubungi. Huang akhirnya memberikan nomor Park Yong-ho pada orang itu, dan beberapa hari kemudian Park Yong-ho dan 100 mayat itu dikabarkan hilang. Reporter Lin akhirnya memutuskan untuk mendatangi tempat di mana personel uji klinis meninggal, kemungkinan dukunya ada di sana. Dia masuk ke gedung itu dengan detektif Yu, mereka berdua mencoba menelusuri gedung farmasi itu. Dan saat reporter Lin membuka sebuah ruangan, di sana terdapat sebuah simbol di dinding serta tulisan tidak ada. Setelah didekati ternyata gambar itu terbuat dari tanah, detektif Yu mengajak Lin keluar untuk menunggu Profesor Zuo datang.
Mereka lanjut menelusuri gedung, dan saat mereka tengah berjalan tiba-tiba ada satu mayat hidup datang. Untungnya detektif Yu berhasil menembak lengan kanan mayat itu dan mayat itu tidak bangkit lagi. Namun tiba-tiba segerombolan mayat lain datang dan mengejar mereka. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan. Namun mayat itu berhasil masuk dan mencekik reporter Lin Dot dan tiba-tiba Zhao Na datang, menyelamatkan reporter Lin dan melawan mayat hidup itu. Zhao Na langsung mengajak Lin dan detektif Yo pergi. Mereka berhasil masuk ke sebuah ruangan. Zhao Na langsung menggambar sebuah lingkaran dan menyuruh reporter Lin untuk masuk ke dalam lingkaran itu. Reporter Lin masuk dan detektif Yo menjaga pintu supaya mayat-mayat itu tidak masuk. Lingkaran itu mulai tertutup dan saat mayat-mayat itu masuk, mereka tidak bisa melihat Lin dan Zhao Na. Namun sayangnya detektif Yo belum masuk ke dalam lingkaran itu. Zhao Na akhirnya keluar dan menyerang para mayat hidup itu dengan memutus tangan kanannya dan mereka berhasil selamat. Zhao Na akhirnya bercerita dengan kakaknya bahwa selama ini dia pergi ke tempat yang dapat menghentikan roh jahat yang ada di dalam badannya. Awalnya dia pergi ke Jepang namun tidak berhasil sampai dia harus pergi ke Cina, namun dia tetap tidak bisa mengusir roh jahat dalam tubuhnya dan dia hanya bisa mengendalikan roh jahat dalam dirinya. Di sisi lain CEO Li Sangren akhirnya memutuskan bunuh diri, karena dia yakin sebentar lagi pasti para mayat hidup itu akan memburunya dan dia sudah tidak memiliki jalan keluar lagi. Yo Chan menghubungi reporter Lin dan mengatakan bahwa Ketua Bian mau melakukan permintaan maaf, karena dia pikir sekarang adalah hari di mana Yong Ho akan membunuhnya. Reporter Lin akhirnya menemui Ketua Bian dan Zhao Na memutuskan untuk tetap berada di gedung untuk menangkap dukun itu karena dia yakin dukun itu ada di dalam gedung. Ketua Bian sudah bersiap untuk melakukan permintaan maafnya, kamera pun sudah standby. Ketua meminta maaf atas insiden yang baru-baru ini terjadi hingga membuat masyarakat ketakutan. Namun reporter Lin ingin Ketua meminta maaf pada para korban uji klinis yang sekarang menjadi mayat hidup, namun Ketua terlihat melakukan permintaan maaf itu hanya untuk formalitas, tidak secara tulus. Reporter Lin tidak mau menayangkan permintaan maaf Ketua yang tidak tulus itu dan memutuskan untuk mengakhiri semuanya, dan membiarkan Ketua mati karena kutukan, karena takut Ketua akhirnya melakukan permintaan maaf kepada para korban. Di sisi lain ternyata reporter Kim sedang melihat data orang-orang yang mati saat uji klinis, dan dia menemukan data Jessie ada di sana. Ternyata Jessie adalah salah satu korban uji klinis itu. Jessie adalah mayat hidup. Reporter Kim langsung memberitahu reporter Lin sangat kaget dan langsung melihat Jessie yang masih memegang kameranya, dan dia melihat ada tato matra di tangan Jessie. Di sisi lain Zhao Na dan yang lain masuk ke dalam gedung untuk mencari dukun santet, mereka menuju ke dinding yang bergambar misterius. Di sana Zhao Na melihat tulisan tidak ada, dan Zhao Na langsung menghapus tulisan itu dan tiba-tiba dinding bergambar itu hilang berubah menjadi sebuah lorong. Zhao Na dan yang lain masuk ke dalam lorong itu dan di sana mereka melewati simbol-simbol yang terbuat dari tanah yang tersusun di lantai. Detektif Yo membuka pintu yang ada di sana, dan tiba-tiba mereka semua terpental dan cahaya yang sangat terang tiba-tiba muncul. Dukun yang mereka cari akhirnya ditemukan. Kemudian diperlihatkan Jessie yang bertanya apa permintaan Ketua Bian itu tulus. Jessie sangat emosi karena Ketua Bian tidak melakukan permintaan maaf dengan tulus pada para korban. Jessie akhirnya mengeluarkan wujud aslinya. Dia berjalan mendekati Ketua. Jessie menyakiti siapapun yang menghalanginya dan Jessie terus mengejar Ketua. Jessie masih mengejar Ketua. Ketua dijaga dengan ketat namun Jessie berhasil mengalahkan semua bodyguard Ketua. Bodyguard Ketua terus berdatangan dan menghalangi jalan. Jessie akhirnya melewati mereka dengan menyusul Ketua melewati dinding gedung. Bian Meiying menyuruh ayahnya masuk ke dalam ruangan bekas bunuh diri CEO Li Dot dan para bodyguard berusaha membunuh Jessie, namun mereka semua kalah, dan Jessie berhasil bertemu dengan Ketua Bian. Di depan dukun, tim Zhao Na terjebak di mantra yang tertulis di lantai, mereka seperti diikat dan tidak bisa bergerak. Zhao Na mencoba berjalan untuk mendekati si dukun, namun ternyata melewati simbol-simbol itu tidak mudah. Zhao Na harus berjuang dengan keras supaya bisa sampai ke dukun itu. Dengan penuh perjuangan, Zhao Na akhirnya berhasil menyentuh dukun santet itu bersamaan dengan saat Jessie akan membunuh Ketua.
Zhao Na berhasil menyadarkan dukun itu dan Jesse akhirnya tidak jadi membunuh ketua karena tubuhnya tiba-tiba runtuh dan kaku. Zhao Na berusaha membaca pikiran sang dukun, ternyata dukun ini adalah ayah dari Jesse, dan setelah Zhao Na mengambil jai langkung yang ada di samping dukun itu, tiba-tiba mantra kutukan yang diciptakan si dukun musnah seketika. Bian Meiying masuk menemui ayahnya yang selamat, namun tiba-tiba dia mengambil selembar tisu dan meneteskan sesuatu ke jari Jesse dan mengambil jari Jesse. Bian Meiying mendekati ayahnya dan menggores wajah ayahnya dengan jari Jesse. Ketua akhirnya meninggal di tangan anaknya yang sudah ingin mengambil alih perusahaan. Tak lama kemudian detektif Yo dan lainnya datang. Bian Meiying berpura-pura histeris melihat ayahnya mati. Namun tak lama kemudian reporter Lin datang dan meminta Bian Meiying untuk berhenti berpura-pura, karena semua perbuatan Bian sudah terekam di kameranya. Ternyata mikrofon yang ketua Bian gunakan masih menyala.